Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku kelompok 12 akan menjelaskan tentang pengelolaan kelas inklusi. Saya selaku Muhammad Alvito dan rekan saya Riki Setiati. Yang pertama adalah pengertian kelas inklusi. Kelas inklusi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu inclusion, yang mendeskripsikan sesuatu yang positif dalam usaha-usaha menyatukan anak yang memiliki hambatan dengan cara-cara yang realistis dan komprehensif. Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang mengikut sertakan anak-anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak yang non berkebutuhan khusus atau anak normal, dan pada akhirnya mereka menjadi bagian masyarakat tersebut sehingga tercipta suasana belajar yang kondusif dan produktif. Kemudian selanjutnya perencanaan pembelajaran sekolah inklusi merupakan serangkaian aktivitas persiapan yang dilakukan guru dan kepala sekolah sebelum melakukan proses pembelajaran bagi anak ABK. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: menyusun rencana pembelajaran, kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran, kemudian melaksanakan evaluasi. Kemudian yang selanjutnya pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada setting inklusi secara umum sama dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas reguler. Namun dalam settingan kelas inklusi tersebut terdapat peserta didik yang sangat heterogen, maka dalam kegiatan pembelajaran di samping menerapkan prinsip-prinsip umum juga harus mengimplementasikan prinsip-prinsip khusus sesuai dengan kelainan peserta didik. Berikut adalah model-model yang berlaku pada pendidikan anak berkebutuhan khusus sekolah inklusi. Yang pertama reguler, yang kedua kelompok reguler, yang ketiga reguler dengan pull out ABK, yang keempat reguler dengan cluster dan pull out, dan yang kelima khusus melalui integrasi berbeda, yang keenam kelas khusus yang dipenuhi oleh anak berkebutuhan khusus. Kemudian selanjutnya dalam pelaksanaan program pembelajaran terdapat yang namanya evaluasi. Nah, pembelajaran inklusif harus dievaluasi. Kesinambungan pelaksanaan kelas inklusi dan kendala yang dihadapi diketahui melalui evaluasi. Dengan bantuan evaluasi, program-program ke depan dapat ditingkatkan sehingga pendidikan inklusif berjalan lebih baik. Bagi model CIPP yang dikenalkan oleh Staffel Beam ini meliputi hal sebagai berikut: evaluasi konteks, kemudian evaluasi masukan, kemudian evaluasi proses, kemudian evaluasi produk atau evaluasi hasil. Kemudian peran orang tua ini memiliki faktor yang sangat penting bagi pendukung keberhasilan seorang anak berkebutuhan khusus. Terlebih lagi di sini orang tua mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam memfasilitasi dan mendukung proses pendidikan mereka. Adapun partisipasi orang tua sebagai berikut diantaranya adalah: yang pertama advokasi bagi pendidikan anak mereka, yang kedua sebagai kolaborator dan rekomendator bagi para profesional, kemudian yang ketiga memberikan sebuah pengakuan terhadap eksistensi keberadaan seorang anak berkebutuhan khusus, kemudian yang keempat membantu memberikan keputusan mengenai penempatan sekolah yang tepat. Dan selanjutnya peran masyarakat. Selain peran orang tua dalam pengelolaan pendidikan inklusi, peran masyarakat sangatlah berperan yang sangat-sangat penting. Sebagai masyarakat yang baik, kerjasama kemitraan adalah antara sekolah dengan pemerintah, orang tua, kelompok-kelompok masyarakat, serta organisasi lainnya dilindungi oleh undang-undang. Nah, di zaman sekarang partisipasi masyarakat tidak hanya didasarkan pada pendanaan, tetapi juga kontribusi yang lainnya. Adapun kontribusi yang lainnya sebagai berikut adalah: yang pertama pendirian dan penyelenggaraan pendidikan inklusi di jenjang SD hingga MEN, kemudian pengadaan dan pemberian bantuan tenaga berupa pendidik atau guru, kemudian pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli, kemudian berpartisipasi dalam membuat program-program yang akan dilaksanakan dalam pendidikan ini, kemudian pengadaan dana dan pemberian bantuan-bantuan yang lain berupa wakaf, hibah atau sumbangan dan yang lain-lain, kemudian pengadaan pemberian. Kemudian sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.